Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama di channel Ranum TV, channel kebanggaan kita semuanya di bumi persada Nusantara Indonesia. Sebentar, saya benarkan colokan dulu. Sudah tepat. Oke teman-temanku semuanya, kalian akan membahas tentang Gus Baha. Pertanyaannya para netizen adalah, apakah benar Gus Baha wali Allah? Mari kita telusuri silsilahnya. Kiai Haji Ahmad Bauddin Nur Salim atau lebih kenal disapa dengan Gus Baha, lebih dikenal, lahir 29 September tahun 1970. Merupakan ulama yang berasal dari Rembang. Gus Baha menikah dengan Ning Winda asal pesantren Sidogiri Pasuruan. Beliau dikenal sebagai salah satu ulama ahli tafsir, hafal Quran, hafal hadis yang memiliki pengetahuan mendalam seputar Al-Quran. Beliau merupakan salah satu murid dari ulama karismatik Kiai Haji Maimun Zubair. Gus Baha merupakan putra dari seorang ulama pakar Al-Quran dan juga pengasuh pondok pesantren Tahfidzul Quran LP3IA, Kiai Nur Salim Al-Hafidz dari Narukan, Kragan, Rembang. Kiai Nur Salim merupakan murid dari Kiai Arwani Kudus dan Kiai Abdullah Salam Kajen Margoyoso Pati. Nasab beliau bersambung kepada para ulama besar. Bersama Kiai Nur Salim, Kiai Haji Hamim Jazil atau Gusmi memulai gerakan Jantiko Jamaah Anti Koler yang menyelenggarakan kajian Al-Quran secara keliling. Jantiko itu jamaah anti koler. Kalau di Al-Fitrah itu ada jamaah Safi Kopler. Nah, kebanyakan namanya aneh-aneh ya. Jantiko kemudian berganti mantap itu Majelis Nawaitu Topo Broto. Lalu berubah jadi Zikrul Ghafilin. Kadang ketiganya disebut bersamaan, Jantiko Mantap dan Zikrul Ghafilin. Dan silsilah keluarga ayah Gus Baha merupakan generasi keempat ulama-ulama ahli Al-Quran. Sedangkan dari silsilah keluarga ibu, Gus Baha menjadi bagian dari keluarga besar ulama Lasem dari Bani Mbah Abdurrahman, Mbah Saiban atau Mbah Sambu. Dari keluarga sendiri, setelah menyelesaikan pendidikannya di Sarang, Gus Baha menikah dengan seorang anak kiai yang bernama Ning Winda, pilihan pamannya dari keluarga pondok pesantren Sidogiri Pasuruan, Jawa Timur. Ada cerita menarik dengan pernikahan Gus Baha. Jadi sebelum lamaran, beliau menemui calon mertuanya dan mengutarakan sesuatu. Beliau mengutarakan bahwa kehidupan beliau bukanlah model kehidupan yang glamor, melainkan kehidupan yang sangat sederhana. Beliau berusaha meyakinkan calon mertuanya untuk berpikir ulang atas rencana pernikahan tersebut. Tentu maksud beliau agar mertuanya tidak kecewa di kemudian hari. Namun mertuanya hanya tersenyum dan mertuanya hanya mengatakan klop alias sami mawon, kulo sama saja dengan saya. Kesederhanaan Gus Baha dibuktikan saat beliau berangkat ke pondok pesantren Sidogiri untuk melangsungkan upacara akad nikah yang telah ditentukan waktunya. Gus Baha berangkat sendiri ke Pasuruan dengan menumpang bus kelas ekonomi. Kesederhanaan beliau bukanlah sebuah kebetulan, namun merupakan hasil didikan ayahnya semenjak kecil. Setelah menikah, Gus Baha mencoba hidup mandiri dengan keluarga barunya. Gus Baha menetap di Yogyakarta. Selama di Jogja, beliau menyewa rumah untuk ditempati keluarga kecilnya. Semenjak Gus Baha menetap di Yogyakarta, banyak santri-santri beliau di Karangmangu yang merasa kehilangan. Hingga pada akhirnya mereka menyusul Gus Baha ke Jogja dan urunan atau patungan untuk menyewa rumah di dekat rumah beliau. Tiada tujuan lain selain untuk tetap bisa mengaji kepada beliau. Ada sekitar 5 atau 7 santri Mutakhorijin Al-Anwar maupun MKS yang ikut ke Jogja. Saat di Jogja inilah kemudian banyak masyarakat sekitar rumah Gus Baha yang akhirnya minta ikut ngaji kepada beliau. Dari segi keilmuan, Gus Baha kecil dididik belajar dan menghafalkan Al-Quran secara langsung oleh ayahnya dengan menggunakan metode tajwid dan makhorijul huruf secara disiplin. Karena saya haus tak ngombe dhisik.
Hal ini sesuai dengan kelas struktur yang diajarkan oleh guru ayahnya, yaitu Kiai Haji Arwani Kudus. Kedisiplinan tersebut membuat Gus Baha di usianya yang masih muda mampu menghafal Al-Quran 30 juz beserta qiraahnya. Menginjak usia remaja, ayahnya menitipkan Gus Baha untuk mondok dan berkhidmat kepada Syekhona Ki Haji Maimun Zubair di Pondok Pesantren Al-Anwar, Karangmangu, Sarang, Rembang. Pondok Al-Anwar tepat berada di sekitar 10 km arah timur dari rumahnya. Di Pondok Pesantren Al-Anwar inilah ilmuwan Gus Baha mulai menonjol, seperti ilmu hadis, fikih, dan tafsir. Dan ilmu hadis, Gus Baha mampu menghatamkan hafalan Sahih Muslim lengkap dengan matan, rawi, dan sanadnya. Selain Sahih Muslim, beliau juga menghatamkan dan hafal isi kitab Fathul Mu'in dan kitab-kitab gramatika bahasa Arab seperti Imriti, Alfiyah Ibnu Malik. Bahkan menurut sebuah cerita, dengan banyaknya hafalan yang dimiliki oleh Gus Baha menjadikan beliau sebagai santri pertama Al-Anwar yang memegang rekor hafalan terbanyak. Selain itu, menurut cerita lain juga menyebutkan bahwa ketika akan mengadakan forum musyawarah atau basul masail di pondok, banyak teman-teman Gus Baha yang menolak kalau Gus Baha untuk ikut dalam forum tersebut, sebab beliau dianggap tidak berada pada level santri pada umumnya. Karena kedalaman ilmu, keluasan wawasan, dan banyaknya hafalan yang dimiliki oleh beliau, maka atas dasar kedalaman keilmuan yang dimiliki Gus Baha, hal ini kemudian membuat Gus Baha diberi kepercayaan untuk menjadi Rois Fathul Mu'in dan Ketua Ma'arif di jajaran kepengurusan pesantren Al-Anwar. Selain menonjol dengan keilmuan, beliau juga merupakan sosok santri yang dekat dengan kiainya. Dengan berbagai kesempatan, beliau sering mendampingi guru beliau, Syekhona Kiai Haji Maimun Zubair, untuk berbagai keperluan, mulai dari sekedar berbincang santai hingga urusan mencari takbir dan menerima tamu-tamu ulama-ulama besar yang berkunjung ke Al-Anwar, hingga beliau dijuluki sebagai santri kesayangan Syekhona Kiai Haji Maimun Zubair. Dalam sebuah cerita, beliau pernah dipanggil untuk mencarikan takbir tentang suatu persoalan oleh Syekhona. Karena saking cepatnya takbir itu ditemukan tanpa membuka dahulu referensi kitab yang dimaksud, hingga Syekhona pun terharu dan berkata, "Iya hak, kowe pancen cerdas tenan. Betul hak, kamu memang benar-benar cerdas." Gus Baha juga kerap dijadikan contoh teladan oleh Syekhona saat memberikan mawaid di berbagai kesempatan tentang profil santri ideal. Santri tenan iku koyok Baha iku. Artinya, santri yang sebenarnya itu ya seperti Gus Baha itu. Begitu kurang lebih mengendikan Syekhona. Selain mengenyam pendidikan di Pondok Pesantren Al-Anwar Rembang, pernah suatu ketika ayahnya menawarkan kepada Gus Baha untuk mondok di Rushoifa atau Yaman. Namun Gus Baha menolaknya dan lebih memilih untuk tetap di Indonesia berkhidmat kepada alma maternya Madrasah Ghazaliyah Syafi'iyah, PP Al-Anwar, dan pesantren sendiri LP3IA. Setelah ia wafat tahun 2005, Gus Baha melanjutkan tongkat estafet ke pengasuhan di pondoknya, Pondok Pesantren LP3IA Narukan. Saat menjadi pengasuh di pondoknya, banyak santri yang ada di Jogja merasa kehilangan atas kepulangan beliau ke Narukan. Akhirnya para santri pergi sowan dan memintanya mau kembali ke Jogja, hingga pada akhirnya Gus Baha bersedia. Tetapi hanya 1 bulan sekali. Selain menjadi pengasuh di pondoknya dan mengisi pengajian di Yogyakarta, Gus Baha juga diminta untuk mengisi pengajian tafsir Al-Quran di Bojonegoro, Jawa Timur. Adapun untuk waktunya dibagi-bagi, di Jogja minggu terakhir, sedangkan di Bojonegoro minggu kedua. Setiap bulannya hal tersebut Gus Baha lakukan secara rutin sejak tahun 2006 hingga sekarang. Keistimewaan beliau, teladan yang bisa ditiru dari Gus Baha adalah tentang kesederhanaannya. Kesederhanaan yang diperhatikan Gus Baha bukan berarti keluarga Gus Baha adalah keluarga yang miskin, karena kalau dilihat dari sisi lingkungan keluarganya tiada satupun keluarga yang miskin. Bahkan kakek Gus Baha dari jalur ibu merupakan juragan tanah di desanya. Saat dikonfirmasi oleh penulis perihal kesederhanaan beliau menyatakan bahwa hal tersebut merupakan karakter keluarga Quran yang dipegang erat oleh leluhurnya. Ada salah satu wasiat dari ayahnya yang mengatakan agar Gus Baha menghindari keinginan untuk menjadi manusia mulia.
Hal inilah yang hingga kini mewarnai kepribadian dan kehidupan beliau sehari-hari. Subhanallah, 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 masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.